Nah, ini jadi siapa sih kita gitu? Kita harus mulai menyadari siapa sih kita itu? Bagaimana kita merasa tentang diri kita, memandang diri kita secara utuh gitu. Saya misalkan saya pembelajar. Saya orang sukses. Saya dermawan. Saya soleh misalkan. Nah, itu nilai kita dan kita harus menyadari bahwa kita itu seperti itu, maka kita lakukanlah hal-hal yang sesuai dengan nilai kita gitu. Kalau kita orang soleh berarti apa? Berarti kita melakukan hal-hal yang positif yang berhubungan dengan keagamaan misalkan. Kalau kita dermawan berarti ketika kita punya rezeki kita sisihkan sebagian. Kalau kita orang sukses berarti kita gimana caranya cita-cita kita selalu bisa tercapai. Nah, itu citra diri kita itu yang bisa menilai ya kita sendiri. Seperti itu. Nah, citra diri apa sih? Citra diri adalah persepsi seseorang tentang dirinya sendiri. Karena banyak juga teman-teman yang mencitrakan dirinya itu misalkan saya mah pemalu, saya mah misalkan saya mah nggak gaul, saya mah pelupa. Nah, itu citra dirinya gitu. Dia mempersepsikan dirinya seperti itu, maka ya seperti itu jadinya gitu. Maka dari itu teman-teman dari sekarang mulailah mencitrakan dirinya itu, mempersepsikan diri teman-teman itu yang positif. Saya orang dermawan, saya soleh, saya baik hati, saya suka menolong, saya sukses, saya rajin. Nah, itu citra diri teman-teman. Silahkanlah teman-teman mencitrakan dirinya seperti itu. Nah, nanti setelah teman-teman mencitrakan dirinya seperti itu, akan meningkatkan harga diri teman-teman. Harga diri itu seperti apa? Self esteem namanya itu. Jadi, ketika teman-teman mencitrakan dirinya positif, itu akan berpengaruh terhadap seberapa besar teman-teman menyukai dan menghormati dirinya sendiri. Karena jangan salah, banyak juga orang yang tidak menyukai dirinya sendiri. Mungkin di antara teman-teman juga ada yang merasakan nih. Kalau misalkan teman-teman ada yang merasakan seperti ini. Saya mah jelek, saya mah jerawatan, saya mah mohon maaf misalkan saya mah kulitnya tidak putih, misalkan saya mah mohon maaf pendek misalkan. Itu kan teman-teman tidak menyukai dan menghormati diri teman-teman. Self esteem teman-teman tidak ada kepada dirinya sendiri. Bagaimana orang lain akan menghargai teman-teman kalau teman-teman sendiri tidak menghargai dirinya sendiri? Nah, jadi dari situ mulailah dari sekarang teman-teman citra dirinya dulu diperbaiki bahwa walaupun saya tidak tinggi misalkan, alhamdulillah Allah memberikan kelebihan kepada diri saya cerdas misalkan. Walaupun saya tidak tinggi, Allah memberikan kelebihan kepada saya lincah. Seperti itu. Nanti self esteem-nya, penghargaan dirinya terhadap diri sendiri akan lebih tinggi. Nah, ketika teman-teman menghargai dirinya lebih tinggi, orang lain pun akan menghargai teman-teman semuanya. Nah, ini kalau teman-teman ada nih yang sekarang misalkan seperti ini, kok orang-orang nggak bisa deket sama saya ya? Kok orang-orang nggak menghargai saya ya? Kok orang-orang misalkan teman-teman merasa nih, ada yang merasa seperti itu nih. Coba mulai dari sekarang ngobrol dengan dirinya sendiri setiap hari sebelum tidur, bangun tidur, bahwa saya orangnya mudah bergaul, saya orangnya supel, saya baik hati, saya saya orangnya ganteng, saya orangnya cantik, saya yang positif-positif lah. Bangun tidur, sebelum tidur, atau lagi ngaca, ngomong sama diri sendiri, seperti itu. Itu untuk membangun citra dirinya. Nanti citra diri udah terbentuk di pikiran bawah sadar, self esteem-nya, penghargaannya sudah ada, itu secara tidak langsung orang-orang di sekitar kita insya Allah akan sesuai dengan yang kita yakini. Jadi kalau kita menghargai diri kita, insya Allah orang lain akan menghargai kita juga. Ada 3 sikap mental utama. Ya, teman-teman nih sekarang mulai dibangun nih, mental juara, mental minimalis, atau mental pecundang. Kalau mental juara seperti apa? Nah, ini dari mental pecundang dulu. Nah, mental pecundang itu seperti apa? Yang memiliki citra diri rendah gitu.
minder, serba kekurangan, tidak, saya mah nggak menang juga nggak apa-apa, saya mah nggak nilainya bagus juga nggak apa-apa, saya mah nggak bertanggung jawab juga nggak apa-apalah, saya mah nggak mungkin sukses. Nah itu loser. Nah citra diri yang harus mulai teman-teman tinggalkan. Atau ada yang minimalis tuh, nah saya mah berhasil syukur, nggak berhasil nggak apa-apa, kalaupun berhasil ya beruntung ini mah, gitu. Saya mah nggak mau pakai target lah, udahlah, yang penting mah hidup mah jalan aja lah, mengalir seperti air gitu kan. Padahal air itu mengalir rata-rata ke got gitu. Nah saya mah gini aja lah, nah itu minimalis. Namun ada yang mental pemenang, dia yang mencitrakan dirinya itu baik dan selalu percaya, saya bisa, pasti bisa gitu. Saya orangnya seperti ini gitu, target saya ini, saya akan berusaha supaya target saya tercapai, dan setiap keputusan apapun saya bertanggung jawab terhadap keputusan, tindakan maupun konsekuensinya. Itu mental pemenang. Nah, citra diri yang baik menumbuhkan kepercayaan diri yang tinggi. Nah ini bagaimana memiliki citra diri seorang pemenang. Nah ini harus tahu karakteristiknya, apa yang dilakukannya dan lain sebagainya. Nah ini, jadi berpikir besar, tanggung jawab, proaktif, problem solver, komitmen, kemudian optimis, kerja keras, risk taker, pengambil risiko, suka tantangan, toleransi terhadap kegagalan. Jadi kalau gagal itu jangan bilang gagal, tapi ini lagi pembelajaran. Seperti itu. Nah ini mental-mental the winners yang mulai harus teman-teman install dalam diri teman-teman. Berpikir besar itu ya tadi, menentukan cita-cita yang besar. Tanggung jawab itu mengambil kendali atas kehidupan teman-teman. Gimana teman-teman caranya sukses, proaktif, cari peluang, inovasi, problem solver. Jadi ketika ada masalah, yakinlah bahwa teman-teman selalu lebih besar dari masalah yang ada. Komitmen, kemudian optimis, kerja keras, risk taker, suka tantangan, dan toleransi kegagalan. Adapun loser seperti apa ya? Pasrah, negatif, pesimis, blaming. Blaming itu seperti apa? Menyalahkan segala sesuatu itu selain terhadap dirinya. Misalkan gini, saya semester ini IPK-nya 2,0 misalkan. Lalu yang dia salahkan itu bukan sayanya. Yang saya salahkan itu bukan sayanya, tapi yang saya salahkan itu adalah saya mah nggak punya buku, saya mah misalkan bodoh, saya mah misalkan kos-kosan juga bocor dan sebagainya. Jadi selalu menyalahkan di luar dari keadaan dirinya. Nah itu blaming gitu. Harusnya ketika terjadi kegagalan atau apapun itu, dia menyalahkan dirinya. Introspeksi diri, oh ini saya karena kurang belajar, saya dan lain sebagainya. Seperti itu.